Oke, hari ini kita bertemu di topik asam basa ya. Nah, khususnya yaitu larutan buffer. Oke, baiklah langsung saja kita akan baca soal. Nah, ini ada soal mengenai asam basa yaitu buffer tepatnya. Oke, seorang kimiawan ingin membuat larutan buffer dengan pH 4,3. Dalam laboratoriumnya terdapat asam propanoat HC3H5O2 dengan Ka sekian-sekian. Oke, dan padatan natrium propanoat. Berapakah rasio dari HC3H5O2 banding C3H5O2- yang diperlukan? Oke. Nah, sudah tepat ini adalah larutan buffer. Oke, sebelumnya apabila diketahui pH dengan nilai koma seperti ini namanya pH spesifik. Nah, kenapa? Karena dia sudah dalam bentuk koma. Bisa dia satu angka di belakang koma, 2 atau 3. Nah, yang ditanyakan adalah berapa rasio di mana HC3H5O2 ini setelah sudah dikasih tahu ini adalah asam lemahnya. Nah, ini adalah asam lemahnya yaitu asam propanoat ya, asam propanoat sendiri. Nah, sedangkan ini adalah basa konjugasinya yaitu natrium propanoat. Oke. Nah, maka langsung saja apabila ada suatu soal dengan diketahui pH buffer dengan pH spesifik seperti ini, maka kita gunakan yang namanya persamaan Henderson-Hasselbalch. Oke, ini dia ya. Nah, ini gunanya adalah untuk menghitung pH buffer yang spesifik. Oke, di mana rumusnya adalah pH sama dengan pKa dikurang logaritma dari konsentrasi asam ya, asam lemahnya per konsentrasi dari basa konjugatnya. Oke, ini adalah rumusnya dari persamaan untuk menghitung pH buffer spesifik khususnya yaitu buffer asam. Oke, di mana di sini kita ketahui buffernya sendiri adalah campuran dari asam lemah yaitu asam propanoat dengan natrium propanoat yang merupakan basa konjugasi dari asam propanoat. Maka langsung saja kita masukkan ke rumus pH-nya adalah 4,3. Nah, pKa-nya adalah kita langsung saja logaritmakan berarti 5 dikurang logaritma dari 1,3 dikurang logaritma. Nah, karena ini adalah yang ditanya adalah rasio dari perbandingan asam banding dengan basa konjugat, maka sudah sesuai dengan rumus. Berarti langsung saja konsentrasi dari asam yaitu HC3H5O2 banding basa konjugatnya yaitu C3H5O2-. Oke, maka langsung saja kita selesaikan. Logaritma 1,3 itu adalah 0,1139. Berarti 4,3 sama dengan kita kurangkan, maka nanti dapat hasilnya sekitar 4,88 ya. Nah, kemudian dikurang dari log. Oke, kita buat lagi C3H5O2 ya, konsentrasi per konsentrasi C3H5O2-. Oke, maka setelah ini akan diperoleh bahwasanya log dari HC3H5O2 banding dengan basa konjugat C3H5O2-. Nah, kita kurangkan 4,88 dikurang 4,3 yaitu sekitar 0,586. Nah, ini masih dalam bentuk log, maka kalau kita hilangkan lognya berarti HC3H5O2 ya, konsentrasi asam lemah per konsentrasi basa konjugat C3H5O2- arkus dari 0,586.
Oke, itu sekitar kalau kita kalkulatorkan yaitu 3,85. Oke, maka jawaban yang paling mendekati adalah option A. Oke, nah, paham ya? Next, kita lanjut soal yang kedua. Nah, ini masih soal mengenai asam basa, tetapi di sini kita belum bisa menyimpulkan apakah ini buffer atau hidrolisis, nah, atau yang lainnya. Mari kita baca soalnya. Seorang kimiawan berhasil meninspeksi suatu asam lemah monoprotik. Oke, kita garis dulu. Yang akan menentukan nilai Ka-nya. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwasanya Ka-nya yang akan ditanyakan. Kimiawan tersebut melarutkan 2 milimol padatan asam tersebut ke dalam air, ya, sehingga volumenya adalah 100 mili dan menitrasi larutannya dengan NaOH 0,05 molar. Setelah 20 mili NaOH ditambahkan, maka pH-nya jadi 6, pH campurannya. Oke, berarti di sini adalah pH campuran yang kita belum tahu apakah dia hidrolisis, buffer, atau yang lainnya. Maka di sini kita lihat dulu, karena dia merupakan titrasi ya, titrasi, maka di sini kita harus hitung dulu milimol dari asam lemahnya tadi. Berarti, atau kita hitung molaritas dari asam lemahnya ya, molaritas dari asam lemah, yaitu kita masukkan ke rumus milimol per mililiter, maka 2 per 100. Maka dapat molarnya adalah 0,02 molar. Kemudian, asam lemah ini dititrasi oleh basa, NaOH, basa kuat, yang katanya volumenya adalah 20 mili, konsentrasi 0,05 molar, sehingga nanti diperoleh pH campurannya adalah pH campurannya adalah 6. Nah, pH campurannya adalah 6. Oke. Yang kita tahu bahwasanya ya, apabila suatu asam lemah dititrasi dengan suatu basa kuat. Nah, tetapi nanti diperoleh pH yang kita tahu bahwasanya 6 itu merupakan pH yang masih asam, pH-nya masih asam, maka ini dia berlaku, ini adalah larutan buffer. Nah, di mana buffer itu adalah ketika suatu asam lemah yang ditambahkan dengan basa kuat, pH-nya hanya berubah sedikit. Oke, dia tetap asam. Tapi kalau hidrolisis, pH-nya seharusnya adalah basa. Oke, maka di sini kita gunakan rumus buffer, yaitu karena dia bukan merupakan pH spesifik, kita gunakan rumus buffer yang biasa. Buffer asam pastinya yaitu H positif sama dengan Ka dikali milimol dari asam lemah per milimol dari asam konjugatnya. Nah, ini adalah rumus buffer dengan pH non-spesifik. Oke, nah kita kan belum tahu mol asam lemahnya berapa, maka di sini kita gunakan titrasi, yaitu volume asam dikali dengan konsentrasi asam dikalikan dengan valensi, sama dengan volume basa dikali dengan konsentrasi basa dikalikan dengan valensinya. Oke, ini di sini untuk mendapatkan berapa volume asam. Volume asamnya yang kita mau tanya supaya dapat milimolnya, asam lemahnya tadi adalah 0,02 molar, valensinya 1 karena dia adalah asam lemah monoprotik. Kemudian volume basanya adalah 20 mili dengan konsentrasi 0,05 dan valensinya NaOH kita tahu sama dengan 1. Maka volume asamnya dapatnya nanti adalah 50 mili. Nah, dengan demikian kita akan memperoleh milimol asam lemahnya, yaitu dengan cara mengkalikan volume dikalikan dengan konsentrasi berarti 50 mili dikalikan dengan 0,2 sehingga dapat hasilnya 1 milimol. Nah, inilah yang kita masukkan ke sini. Berarti H positif kalau pH-nya 6 berarti H positifnya 10 pangkat minus 6 dong ya. Ka-nya yang mau kita tanya, milimol asam lemahnya dapat sama dengan 1 per milimol asam konjugat, yaitu
ini ya dengan cara mengkalikan milimol asam konjugat, yaitu volume basa dikalikan dengan konsentrasi basanya sama dengan 20 dikali 0,05, yaitu sama dengan 1 milimol juga ya. Nah, berarti 1/1, sehingga dapat Ka-nya ya 10 pangkat negatif 6. Maka jawabannya adalah C. Oke. Nah, sekian hari ini. Next kita akan lanjutkan dengan materi yang lainnya. Oke, terima kasih.